disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Mas Menteri, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Mudah-mudahan Mas Menteri bersedia untuk menanggapi pertanyaan teman-teman media. Yang pertama, Mas Menteri, ini dari Mediana, dari Harian Kompas. Pertanyaannya adalah, bos reguler juga diperbolehkan untuk membiayai kuota data internet. Bagaimana agar bantuan kuota data internet ini tidak tumpang tindih? Silakan, Mas Menteri. Baik. Penyaluran dana BOS ini yang pembelanjaannya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Memang itulah alasannya kenapa kita memberikan fleksibilitas. Bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan tambahan biaya kuota, ya mereka bisa menggunakan dana BOS. Tapi kebanyakan dari mereka dana BOS-nya harus digunakan sekarang untuk operasional sekolah dan melakukan preparasi untuk mulai tatap muka yang nggak cukup signifikan. Biaya-biaya masker, biaya-biaya menjaga protokol kesehatan untuk mulai tatap muka. Jadinya menurut kami walaupun dana BOS itu diberikan fleksibilitas dan bisa membantu bagi yang membutuhkan kuota ekstra, kebanyakan sekolah pasti akan membutuhkannya untuk operasional sekolah, mendukung para guru-guru honorer di sekolahnya, membeli barang-barang untuk preparasi tatap muka dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Jadinya kami memberikan kebebasan bagi sekolah yang mungkin butuh ekstra kuota, ya silakan. Juga di masa krisis seperti ini kita harus memberikan fleksibilitas dan dukungan yang terbaik pada semua sekolah-sekolah kita agar murid-murid kita bisa jauh lebih nyaman dan harapannya bisa mulai melakukan tatap muka. Jadinya itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih, Mas Menteri. Jadi intinya adanya fleksibilitas ya, Mas Menteri ya? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Mas Menteri. Ini kebetulan ada pertanyaan yang hampir sama, Mas Menteri. Ini dari Mbak Mia Jawa Pos dan Mbak Indriani LKBN Antara. Pertanyaannya, bagaimana memastikan bantuan kuota data internet bisa tersalurkan pada seluruh sasaran? Lalu, bagaimana evaluasi tahun lalu? Mengingat tahun lalu, menurut mereka banyak dari mereka yang sudah lulus masih menerima bantuan ini. Silakan, Mas Menteri. Iya. Pertama, kami hanya menggunakan data anak-anak yang di dalam sistem PDDikti dan Dapodikti. Jadinya memang tanggung jawab untuk memastikan akurasi daripada data tersebut ada di masing-masing satuan pendidikan. Jadi itu sangat penting. Jadi kami sudah mendengar itu ada beberapa yang misalnya di universitas ya. Kalau di sekolah dasar memang nggak terlalu banyak kasus seperti itu. Tapi mungkin di universitas ada beberapa yang sudah kita laksanakan dan kita sudah menegur juga satuan pendidikannya universitas untuk memastikan bahwa anak-anak itu semuanya yang harus masih dalam sekolah, proses sekolah. Jadi kami terus mendisiplinkan validitas daripada data kita gitu. Jadi kita telah melakukan evaluasi dari berbagai macam sisi. Evaluasi pertama kami mensurvei dan melakukan banyak sekali riset mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan terutama mereka inginkan kuota yang lebih umum, paket yang lebih fleksibel untuk penggunaannya. Apalagi penggunaan untuk misalnya saya ingin menggoogle apapun dan sebelumnya di kuota belajar lebih sulit melakukan itu. Sekarang dengan kuota umum seperti ini jauh lebih mudah. Semua yang di Google bisa digunakan. Dia bisa menggunakan YouTube di luar Facebook, Instagram sama TikTok. Sebenarnya hampir semua dia bisa gunakan internet ini. Kuota internet ini. Jadi itu adalah salah satu hal yang kita evaluasi sebelumnya dan melakukan perubahan dan mengambil keputusan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat terhadap sistem ini. Kalaupun salah satu hal yang keluar dari evaluasi kita adalah untuk tidak memberikan lagi kuota kepada yang tidak menggunakan kuotanya seperti yang di bawah 1 GB, mereka tidak akan menerima lagi. Karena itu adalah indikasi bagi kita bahwa mereka tidak membutuhkan kuota tersebut. Jadinya untuk memastikan kita tepat sasaran, kita memastikan berbagai macam modifikasi daripada penyaluran yang sebelumnya di tahun 2020. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Ini kalau saya cermati tadi apa yang Mas Menteri sampaikan, ini Kementerian sudah melakukan validitas data ya, Mas ya, untuk memastikan tadi. Lalu kemudian sudah juga dilakukan survei dan riset
yang tujuannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat, sehingga kemudian muncullah fleksibilitas dalam hal bantuan kuota kali tahun ini. Mas Menteri, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Mbak Rini Haryani dari RRI, Mas Menteri. Tidak seluruh kuota internet yang diberikan kepada pelajar dan tenaga pendidik terpakai. Apa benar hal itu yang menimbulkan rencana pengurangan jumlah kuota internet yang disalurkan dalam program bantuan kuota data internet periode Maret sampai Mei 2021 ini? Ya, mungkin jawaban saya sama yang kedua, karena ini sama sebenarnya pertanyaannya. Jadi berbagai macam modifikasi yang kita lakukan adalah hasil daripada evaluasi kita sebelumnya. Jadinya kita bukan mengurangi giganya, cuman mengurangi giganya. Kita mengurangi giganya, tapi setiap giganya itu bisa digunakan untuk jauh lebih banyak penggunaannya. Jadinya lebih banyak fleksibilitas, aplikasi-aplikasi atau laman website yang kita belum pikirkan pun, yang mungkin digunakan sekolah-sekolah itu bisa digunakan kuota belajar itu. Jadi itu adalah perubahan yang kita lakukan, bukan menurunkan cuman buat itu, tapi kita juga meningkatkan bahwa semuanya menjadi kuota umum, bukan ada kuota belajar, kuota umum. Sekarang semuanya itu kita besarkan di kuota umumnya, karena desakan dari masyarakat. Dan yang kedua yang kita lakukan, kita pastikan bahwa sumber daya kita benar-benar efisien dan tepat sasaran, sehingga yang tadinya tidak menggunakan kuotanya itu tidak diberikan lagi di tahun ini, seperti halaman sebelumnya. Jadinya ini adalah ada berbagai macam modifikasi yang kita lakukan untuk memastikan lebih tepat sasaran, jauh lebih bagus pola penggunaannya, dan juga jauh lebih apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat. Saya rasa itu, guys. Terima kasih, Mas Menteri. Jadi ada kata kuncinya dilakukan modifikasi, kemudian tepat sasaran, lalu penggunaannya yang lebih sesuai. Begitu kira-kira, Mas Menteri. Betul. Mas Menteri, masih ada hal-hal yang atau pesan-pesan yang ingin disampaikan, Mas Menteri, kepada masyarakat? Enggak, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi sama semua instansi pemerintah yang mendukung ini. Harapannya 3 bulan ini bisa menjadi suatu jembatan untuk bisa mendukung proses PJJ, tapi kami mendorong semua daerah untuk segera mulai melakukan tatap muka secara terbatas. Bahkan kalau cuma 1-2 hari seminggu, tapi proses latihan ini luar biasa pentingnya. Vaksinasi harapannya akan mengakselerasi proses itu dalam beberapa bulan ke depan ini. Tapi mohon bagi daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang sulit mendapatkan sinyal internet, sulit melaksanakan PJJ, tolong sekali para pemerintah daerah segera melakukan tatap muka di daerah-daerah tersebut. Karena anak-anak kita tidak mau mereka lebih tertinggal lagi dari yang sudah dialami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Mas Menteri yang telah berkenan menyampaikan paparan dan sekaligus menjawab pertanyaan dari para wartawan. Selanjutnya kami persilakan Mas Menteri untuk meninggalkan acara ini, dan mudah-mudahan Mas Menteri tetap sehat selalu. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih semua. Bapak Ibu semua, kami berharap paparan dan penjelasan yang telah diberikan Mas Menteri dapat memberikan pemahaman mengenai kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama semua pihak, sehingga acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Untuk informasi yang akurat dan terpercaya terkait bantuan kuota data internet ini, dapat mengunjungi laman resmi untuk bantuan data internet tahun 2021 di http://kuota-belajar.kemendikbud.go.id. Saya ulangi lagi, kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan saya Hendarman mohon undur diri.